Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan dikuatkan oleh kasih Tuhan. Saya percaya bahwa setiap hari kita memiliki kesempatan yang berharga untuk lebih dekat dengan Tuhan dan memperbaiki hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan sebuah pertanyaan yang cukup menggugah. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan, ataukah kita hanya menjadi pendengar saja? Mungkin banyak dari kita yang sudah sering mendengar firman Tuhan, baik di gereja, saat ibadah pribadi, atau melalui berbagai media. Tapi sudahkah kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Hari ini, kita akan melihat betapa pentingnya menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Karena jika kita hanya mendengar tanpa bertindak, kita sesungguhnya sedang menipu diri sendiri. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya renungan ini akan membawa kita untuk lebih bertumbuh dalam iman dan semakin taat pada ajarannya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih atas hidup yang Engkau beri setiap hari, atas anugerah yang kami terima tanpa henti. Kami bersyukur karena Engkau selalu setia menyertai kami. Saat ini, kami ingin membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami agar kami dapat memahami dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ayat yang akan kita renungkan hari ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat 22 yang berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri." Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Firman Tuhan tidak hanya untuk kita ketahui, tetapi untuk kita hidupi. Menjadi pelaku firman adalah salah satu hal yang Tuhan harapkan dari setiap kita yang mengaku percaya kepadanya. Mari kita renungkan sejenak. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Atau apakah kita hanya mendengarkan firman-Nya tanpa ada perubahan dalam hidup kita? Firman Tuhan bukan hanya untuk dijadikan pengetahuan, tetapi untuk menjadi dasar hidup kita. Saat kita mendengarkan firman-Nya, kita diberi petunjuk dan arahan tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tapi jika kita hanya mendengar tanpa bertindak, kita hanya mengelabui diri kita sendiri. Kita mungkin merasa baik karena sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi jika firman itu tidak merubah cara hidup kita, maka kita sebenarnya sedang menipu diri sendiri. Tuhan tidak menginginkan kita hanya menjadi orang yang tahu banyak tentang firman-Nya, tetapi Dia menginginkan kita untuk menghidupi firman itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Contohnya, kita mungkin tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, tetapi bagaimana dengan sikap kita terhadap orang yang menyakiti hati kita? Apakah kita sudah mengampuni mereka, atau malah terus menyimpan dendam? Atau kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, tetapi apakah kita masih terjebak dalam dosa yang sama berulang kali? Ini adalah contoh nyata bagaimana kita bisa terjebak dalam menjadi pendengar saja tanpa menjadi pelaku firman. Sebagai orang percaya, kita harus merenungkan kembali, apakah hidup kita sudah sejalan dengan firman Tuhan yang kita dengar? Apakah kita sudah menjalankan apa yang kita tahu dari firman-Nya? Jangan biarkan diri kita tertipu dengan hanya mendengar firman tanpa ada perubahan yang nyata dalam hidup kita. Saudara, mari kita lihat bagaimana kita bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang lebih praktis daripada mengaplikasikan ajaran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin memberikan ilustrasi untuk menjelaskan hal ini. Seorang anak diminta ibunya untuk bercermin dan mencuci wajahnya. Anak itu menjawab, "Saya sudah bercermin, namun wajahnya tetap kotor."
Ibunya kemudian mengatakan, "Kamu telah menipu dirimu sendiri." Meskipun anak itu sudah melihat dirinya di cermin, ia tidak membersihkan wajahnya. Ini mengajarkan kita bahwa mendengarkan firman Tuhan saja tidak cukup. Kita harus melakukannya. Firman Tuhan ibarat cermin yang menunjukkan keadaan hidup kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan tentang kasih, pengampunan, atau hidup kudus, kita melihat gambaran hidup kita yang sebenarnya. Namun, jika kita hanya mendengar tanpa mengambil tindakan, kita seperti anak yang melihat wajahnya kotor di cermin, tetapi tidak membersihkannya. Menjadi pelaku firman berarti kita tidak hanya mengetahui apa yang benar, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita merenung, sudahkah kita menjadi pelaku firman? Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk diterapkan dalam tindakan kita. Jangan biarkan diri kita menipu diri sendiri, tetapi lakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Mari kita pikirkan beberapa cara sederhana untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Baca firman Tuhan setiap hari. Mulailah hari kita dengan membaca firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan hanya menjadi bagian dari ibadah minggu saja, tetapi jadikanlah firman Tuhan sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Dengan membaca firman Tuhan, kita akan lebih mudah mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita dan lebih siap untuk melaksanakannya. 2. Renungkan firman dan aplikasikan dalam tindakan. Setelah membaca firman Tuhan, luangkan waktu untuk merenungkannya. Apa yang Tuhan ingin kita pelajari dari firman itu? Apa yang Tuhan inginkan agar kita lakukan dalam kehidupan kita? Jangan hanya berhenti pada pemahaman, tetapi ambil langkah nyata untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam tindakan kita sehari-hari. 3. Perhatikan sikap hati kita. Sikap hati kita adalah hal yang sangat penting dalam menjadi pelaku firman. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki hati yang rendah hati, penuh kasih, dan siap untuk mengampuni. Ketika kita berhadapan dengan situasi sulit, mari kita periksa hati kita. Apakah kita bertindak dengan kasih dan pengertian, ataukah kita bertindak dengan kemarahan dan kebencian? Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk tidak hanya tahu tentang firman-Mu, tetapi untuk menghidupinya dalam setiap tindakan kami. Kami mohon agar Engkau memberikan kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam setiap aspek hidup kami, sehingga kami dapat menjadi saksi hidup bagi orang lain. Tuhan, berkati setiap saudara yang mendengarkan renungan ini. Semoga mereka diberi semangat untuk menjalani hari-hari mereka dengan penuh iman dan taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita telah diajak untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Ingatlah, jika kita hanya mendengarkan tanpa bertindak, kita sesungguhnya menipu diri sendiri. Mari mulai hari ini, kita berkomitmen untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika saudara merasa bahwa renungan ini memberkati hidup saudara, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan renungan-renungan lainnya yang dapat menguatkan iman kita. Ajak juga keluarga dan teman-teman saudara untuk mendengarkan renungan ini, agar lebih banyak orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.